Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Negara-negara Eropa yang saling bersaing mulai meluaskan daerah-daerah jajahannya. Ketika persaingan di Eropa semakin ketat, mereka pun mulai mengirimkan para orang kepercayaannya untuk mencari wilayah kolonial-kolonial baru. Demi menambah sumber daya mereka mulai menyeberangi lautan untuk mencari wilayah jajahan yang dapat memperkuat negara mereka. Inggris, Spanyol, Prancis, Portugis, dan negara-negara kuat lainnya mulai membuka peta baru mereka. Mereka berlayar ke arah timur, di mana negara-negara tersebut adalah negara-negara yang belum terjajah oleh mereka. Hingga akhirnya negara-negara di Asia Tenggara tidak luput juga dari ekspansi mereka. Indonesia juga termasuk ke dalam bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Walaupun pada akhirnya para pejuang kita dapat membebaskan negara kita dari penjajahan tersebut, telah banyak yang dikorbankan oleh para pahlawan sebelum akhirnya kemerdekaan dapat kita raih. Negara-negara yang kita ketahui pernah menjajah negara kita mungkin hanya Belanda dan Jepang, karena memang Belanda dan Jepang adalah negara yang paling membekas dalam ingatan sejarah kita. Belanda yang menjajah selama 346 tahun, yang mengeruk hasil rempah-rempah kita, dan Jepang yang menjajah selama 3,5 tahun, namun menerapkan sistem kerja paksa kepada masyarakat pribumi, tentu mengundang emosi kita. Selain dua negara tersebut, ternyata ada negara lain yang pernah menjajah negara Indonesia. Dalam buku Menggali dan Menemukan Roh Pancasila secara konstekstual oleh I Gusti Ngurah Santika, menyebutkan bahwa ada 6 negara yang pernah menjajah Indonesia. Berikut ini adalah negara-negara yang pernah menjajah Indonesia yang pernah tercatat dalam sejarah. Portugis. Portugis atau Portugal adalah negara Eropa pertama yang menjajah Indonesia. Pelayar terkenalnya adalah Alfonso de Albuquerque, orang Portugis pertama yang berhasil mengenalkan Nusantara ke dunia Eropa. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque ditugaskan untuk membebaskan orang Portugis yang ditawan di Malaka. Setelah berhasil menyiapkan 900 tentara Portugis dan 2000 tentara bayaran dari India, ia segera bertolak ke Malaka. Sultan Mahmud Syah yang tidak dapat menahan gempuran pasukan Alfonso akhirnya membebaskan tawanan Portugis dan melarikan diri. Pasca menaklukkan Malaka, Alfonso mengincar Maluku dan mengirim armada yang terdiri dari 2 kapal ke Nusantara untuk mulai memonopoli rempah-rempah. Di Maluku, armada utusan Alfonso berhasil menjalin hubungan dengan penguasa Ternate dan mendapatkan rempah-rempah di sana. Di saat yang sama, Alfonso mendirikan benteng-benteng di Malaka dan sekitarnya sebagai pertahanan Portugis. Namun hubungan Portugis dan Sultan Ternate sering diwarnai konflik yang berujung pada perlawanan Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah mengadakan perlawanan terhadap Portugis yang disebut dengan Perang Soya-Soya. Portugis dapat dikalahkan dan pergi dari Maluku. Penjajahan yang dilakukan oleh Portugis masih meluas ke berbagai penjuru Nusantara. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Ketika tahun 1602, datanglah pasukan Belanda dan mengalahkan pasukan Portugis, hingga pada akhirnya kolonialisasi yang dilakukan Portugis tersebut berakhir. Spanyol. Negara-negara bagian Eropa merupakan negara yang aktif melakukan pelayaran di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Spanyol. Sebastian Elcano seorang navigator Spanyol yang ambil bagian dalam penjelajahan Ferdinand Magellan. Sebastian Elcano berhasil sampai di Maluku pada tahun 1521 dan melakukan perdagangan dengan orang-orang Maluku. Ternyata kedatangan Spanyol ini mengusik Portugis yang sudah lebih dahulu sampai di Maluku. Kemudian terjadi perseteruan di antara keduanya. Persaingan antara dua negara Eropa ini terjadi bersamaan dengan pertentangan antara Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Sultan Tidore bersekutu dengan Spanyol dan Sultan Ternate bersekutu dengan Portugis. Mereka saling melakukan perlawanan. Pertentangan dua negara Eropa ini memaksa Paus turun tangan untuk mendamaikan. Hasil perundingan disepakati Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Perjanjian ini membagi kekuasaan Spanyol dan Portugis. Spanyol berkuasa atas Meksiko ke arah barat sampai Kepulauan Filipina, sedangkan Portugis berkuasa atas Brazil ke arah timur sampai Kepulauan Maluku.
Belanda. Belanda paling lama menjajah Indonesia, yaitu sekitar 346 tahun. Lama waktu penjajahan tersebut dilihat dari awal menjajah hingga bangsa Indonesia tidak lagi dijajah oleh Belanda. Walaupun dalam masa penjajahan tersebut, Belanda sempat beberapa kali dikalahkan dan Indonesia sempat dijajah oleh negara lain. Dalam kurun waktu tersebut, Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, hingga dengan Pulau Sulawesi. Tidak jauh berbeda dengan negara Eropa lainnya, tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Atas kekalahan Portugis pada tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama dengan VOC. Namun pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC pun dibubarkan oleh pemerintah Belanda dengan berbagai alasan. Berakhirnya VOC, keadaan masyarakat Indonesia bukan membaik. Nusantara yang saat itu diberi nama Hindia Belanda diserahkan kepemimpinannya kepada kerajaan Belanda, dan mereka membentuk sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Pada bulan Mei tahun 1940, saat terjadi Perang Dunia Kedua, Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi Jerman. Pada tahun 1942, Belanda pun kalah di Nusantara oleh Jepang, dan ini menandakan penjajahan Belanda berakhir. Prancis. Pada abad ke-18 atau saat menjajah Nusantara, Belanda diserang dan dikalahkan oleh Prancis. Dampaknya Belanda terpaksa menyerahkan wilayah jajahan ke Prancis, termasuk Nusantara. Prancis menguasai Belanda dan membuat sistem negara boneka. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte menyerang Belanda, kemudian menyerahkan kekuasaan ke adiknya yaitu Louis Napoleon. Louis Napoleon kemudian mengirim Marsekal Willem Daendels ke Batavia dan menjadikan gubernur jenderal di Indonesia pada tahun 1808. Daendels tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari tahun 1808 dan menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Wyss. Daendels diserahi tugas, terutama untuk melindungi Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris. Di bawah kepemimpinan Daendels, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC, dan hal ini menandakan Prancis memulai penjajahannya di Nusantara. Daendels menyadari bahwa kekuatan Prancis yang ada di Jawa tidak akan mampu menghadapi kekuatan armada Inggris, maka ia pun melaksanakan tugasnya dengan segera. Tentaranya diisinya dengan orang-orang pribumi. Ia membangun rumah sakit dan tangsi-tangsi militer baru. Di Surabaya ia membangun sebuah pabrik senjata. Di Semarang ia membangun pabrik meriam. Dan di Batavia ia membangun sekolah militer. Pemerintahan Daendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapat berbagai kecaman. Hingga pada akhirnya ia digantikan oleh Jan Willem Jansen. Namun pada tanggal 18 September tahun 1811, Jansen menyatakan kekalahannya atas Inggris dan menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa dikuasai dan diserahkan kepada Inggris. Inggris pada saat itu adalah kekuatan dunia utama. Prancis telah tereliminasi sebagai rival kolonial melalui Perang 7 tahun. Belanda juga telah kehilangan banyak wilayah jajahannya di luar negeri dalam Perang Revolusioner dan Perang Napoleonik. Kekalahan Prancis dan Belanda tidak hanya terjadi di Eropa. Prancis juga mengalami kekalahan di Indonesia. Pada tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Gubernur Jenderal Belanda, yaitu Jansen, melarikan diri dan tertangkap di Tuntang Salatiga. Jansen kemudian menandatangani perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September tahun 1811 yang berisi: pertama, seluruh kekuatan militer Belanda dan Prancis di Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. Kedua, utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Ketiga, Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Inggris kemudian menugaskan Thomas Stamford Raffles untuk mengatur pemerintahan Inggris di Indonesia. Raffles menjalankan pemerintahannya dengan dipengaruhi semangat revolusi Prancis, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Di bawah kepemimpinan Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan. Di antaranya adalah menghapus monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris mempengaruhi pula pemerintahan Pulau Jawa yang saat itu berada di tangan Inggris. Perjanjian Inggris-Belanda 1814, yang juga disebut dengan Konvensi London, adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Britania Raya dan Belanda di London pada tanggal 13 Agustus tahun 1814. Karena perjanjian ini,
Belanda secara resmi kembali menjajah dan menguasai seluruh wilayah Nusantara. Jepang. Penjajah terakhir di Indonesia adalah Jepang. Meski sebentar, Jepang ini merupakan yang terkejam menjajah Indonesia ketimbang 5 negara sebelumnya. Di awal kedatangannya pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Jepang bersikap baik dan berencana membantu kemerdekaan Indonesia. Perlahan tapi pasti, mereka mulai menunjukkan sikap diktator dan kejam, hingga membentuk sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Tidak hanya itu, Jepang juga membuat organisasi kemiliteran, yang tak lain tujuan awalnya adalah untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya, karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian Jepang yang sedang berperang melawan Amerika Serikat, juga membentuk organisasi militer, semisal Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Jibakutai, Heiho, Kampetai, dan Peta. Jepang baru melepaskan kekuasaannya setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah dan menjadi penanda berakhirnya kolonialisme Jepang di Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah dan menjadi penanda berakhirnya kolonialisme Jepang di Indonesia. Itulah 6 negara yang pernah menjajah Indonesia yang tercatat dalam sejarah. Tujuan awal mereka adalah mencari rempah-rempah untuk dibawa ke negaranya. Namun demi memperbanyak pasukan rempah-rempah mereka melakukan monopoli perdagangan dan memperkerjakan masyarakat pribumi secara paksa. Setelah melalui perjuangan panjang para pahlawan melawan para penjajah, Indonesia saat ini dapat lepas dari penjajahan. Tentunya dengan bayaran yang mahal, di mana harta bahkan nyawa dipertaruhkan para pahlawan. Semoga kita sebagai pewaris dapat mempertahankan Indonesia agar tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Semoga informasi sejarah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.